Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur karena kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami belajar firman Tuhan. Berkati kiranya supaya firman Tuhan menjadi satu hal yang bertumbuh dan menghasilkan buah untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu kami serahkan waktu ini Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, perenungan Gema kita pada hari ini diambil dari Amsal 25 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara-saudara, setiap kita pasti pernah mendengar orang berkata, maaf, saya kilaf. Kalimat ini biasanya kita dengar ketika seseorang telah melakukan kesalahan atau pelanggaran di dalam kehidupannya dan kita tahu kesalahan itu. Namun dengan mudahnya orang akan berkata, maaf, saya kilaf. Saudara, di dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata kilaf ini berarti adalah satu kesalahan yang tidak disengaja. Dan kilaf sering dianggap sebagai suatu keadaan saudara yang tak terkontrol yang membuat seseorang tidak dapat mengendalikan diri sehingga melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran. Saudara, seseorang yang mengaku kilaf atau meminta maaf karena kilaf itu mengharapkan saudara bahwa dengan apa yang dia katakan itu membuat tindakan kejahatan yang dia lakukan itu dapat dianggap wajar atau bisa dimaklumi karena setiap orang bisa kilaf. Saudara, di dalam kitab Amsal yang kita baca tadi, saudara, Amsal mengajarkan kepada kita bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara, ini merupakan satu keadaan yang sangat berbahaya sekali. Untuk kita bisa memahami bagian firman Tuhan ini, kita perlu tahu saudara bahwa pada zaman itu tembok kota merupakan satu sarana pertahanan atau yang menjadi benteng yang paling utama dan paling penting dalam sebuah kota. Bila tembok kota hancur, maka kota dan penduduk kota itu akan kehilangan sarana pertahanan atau keadaan aman, saudara. Penduduk akan pasti menjadi sangat khawatir sekali. Karena apa? Karena ketika tembok itu roboh, maka musuh-musuh mereka bisa datang kapan saja untuk menyerang mereka dan melumpuhkan mereka. Oleh sebab itu saudara, robohnya tembok kota membuat keadaan itu menjadi sangat berbahaya karena sekali lagi menjadi rentan terhadap serangan musuh. Saudara, penyamaan orang yang tidak dapat mengendalikan diri dengan tembok kota di dalam bagian firman Tuhan ini mengingatkan bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan diri itu rentan untuk jatuh ke dalam dosa saat menghadapi serangan musuh. Di mana serangan musuh itu dapat berwujud kesulitan di dalam hidup ini, penderitaan, ketidakadilan, cemoohan, sakit penyakit, godaan dosa dan berbagai macam saudara. Oleh sebab itu saudara, sebagai orang percaya kita harus mawas diri, kita harus menyadari bagaimana cara supaya kita dapat mengendalikan diri saat kita terancam oleh serangan musuh yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara, Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayat 25 menasehatkan kepada kita semua bahwa jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara, ini artinya bahwa kita harus selalu hidup dipimpin atau dikuasai terus-menerus oleh Roh Kudus. Saat menghadapi serangan musuh dalam kehidupan kita, kita harus berpikir cepat untuk memutuskan apakah kita akan mengikuti keinginan diri kita sendiri, keinginan dunia ini, atau kita membiarkan diri kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus dan menaati apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kilaf, saudara, bukanlah satu alasan yang pantas bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita sangat bertanggung jawab penuh atas kekudusan atau keberdosaan kita. Oleh sebab itu saudara, kita perlu bertanya di dalam diri kita. Siapakah yang mengendalikan diri kita saudara atau hidup kita? Apakah diri kita sendiri atau kita mau dipimpin oleh Tuhan? Jika Tuhan saudara yang memimpin hidup kita, maka tantangan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, saudara,
pasti saudara kita akan dapat menghadapinya. Kita tidak akan mudah dikalahkan oleh apapun yang ada di dalam hidup ini jika kita betul-betul membiarkan diri kita ini dikendalikan oleh Tuhan atau dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Oleh sebab itu betapa pentingnya saudara kita menjadikan Roh Kudus menjadi benteng yang sangat teguh, kokoh dalam kehidupan kita. Sehingga saudara kita tidak mudah menjadi hancur di dalam kehidupan kita karena serangan musuh yang ada di sekitar kita. Kita harus belajar untuk benar-benar membiarkan Roh Kudus mengendalikan diri kita, menguasai hidup kita. Supaya saudara kita punya benteng yang teguh, benteng yang kokoh di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang dapat sungguh-sungguh semakin menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kendalikan diri kita dengan mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang kembali mengingatkan kami bagaimana kami harus benar-benar hidup dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Sehingga kami dapat mengendalikan diri dari segala serangan musuh yang mencoba untuk merobohkan kehidupan rohani kami. Karena itu Tuhan, ini diri kami, ini kehidupan kami bawa kepadamu. Biarlah Engkau yang menguasainya, Engkau yang memimpin dan mengendalikan kehidupan kami. Sehingga serangan musuh dalam bentuk apapun tidak akan sanggup untuk merobohkan kehidupan rohani kami, iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon pertolongan-Mu. Amin. Demikian refleksi Gema kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.